Hai 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 pioneers, salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pertanyaan dari seorang pioneers tentang bagaimana kira-kira Pi Network ke depannya yang disampaikan kepada Bapak Dr. Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Yang belum klik petir, saya tunggu. Ya baik, kita saksikan. Inilah cuplikan daripada pertanyaan dan jawaban dalam sebuah acara. Kemudian di Januari akan datang itu, kita akan bisa belanja bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara yang memang mengadopsi PI. Saat ini ada 220 negara yang mengadopsi PI dan ada membernya 35 juta seluruh dunia ini. Dan dipatok melebihi Bitcoin. Kita semua karena PI itu tidak melalui ICO, jadi nilai atau value dari PI coin itu ditentukan oleh konsensus seluruh. Dan kemudian yang memulai itu adalah Tiongkok. Dan kita harap ini memang menjadi halu bagi bagi para pionir dari PI Network ini, karena dipatok satu koin itu senilai $314.000, 159 sekian. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Wakil Menteri itu, bagaimana menghadapi ini? Karena anggota PI Network di Indonesia itu dalam posisi urutan keempat dunia. Pertama Tiongkok, kemudian India, kemudian USA, dan keempat Indonesia. Di bawahnya itu ada Vietnam, ada Filipina, ada Malaysia, dan lain-lain. Dari 220 itu. Memang kami sudah bersiaga dalam pengertian begini. PI itu tidak untuk belanja sembarangan, misalnya kita beli apa di toko ini, enggak. Memang kita akan membeli di toko PI sendiri yang akan melayani. Saat ini sudah barter, sudah dimulai. Kami istilahnya barter, bukan jual beli, barter. Itu ada emas, sudah mulai, malah ada macam-macam, ada mulai laptop dan apa-apa di PI. Apakah ini termasuk kegiatan ilegal atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena saya juga pemegang PI yang nggak sedikit, ya. Saya pemegang PI ribuan, dan kalau satu PI itu $314.000, bayangkan hari ini nanti 1 Agustus saya sudah termasuk miliarder, mungkin juga triliuner Indonesia, boleh diurutan ke berapa, nggak tahu. Sekian, terima kasih. Sayang sekali ya, sepertinya mohon maaf nih, yang mewakili pionir Pi Network ini ya membahasakan tentang Pi Network itu sendiri agak kurang-kurang profesional gitu, agak kurang-kurang memahami, sehingga menimbulkan polemik dari Bapak Dr. Jerry Sambuaga dalam menjawab pertanyaannya. Karena melihat dari sedikit lelucon tepuk tangan yang diberikan oleh audiens sebagai penonton, itu sepertinya agak geli-geli gimana gitu. Sayang juga ya, terlalu vulgar dalam membahasakan bagaimana beliau menjadi salah satu triliuner yang ada di bangsa ini. Kan repot. Baik, terima kasih tadi Pak. Saya pikir ini menarik tadi Bapak ya, datang ke sini melihat dan juga menanyakan hal yang menurut saya sangat sangat challenging ya. Saya harus sampaikan apa adanya ya, mungkin di depan teman-teman dan juga di depan Mbak anggota Dewan, bahwa memang per hari ini ya, sampai dengan sekarang ya, kalau kami sebagai regulator dan tentunya kita sebagai warga negara yang patuh dengan peraturan dan regulasi,
kita mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah. Ya. Dengan kata lain, kripto tidak bisa jadi alat bayar. Ya, itu satu. Jadi berangkat daripada konsep itu, ya, kita juga tidak bisa mengimplementasi ruang-ruang lain untuk kripto selain dipakai sebagai komoditas. Gitu. Saya sudah dengar itu yang Bapak sampaikan, ada beberapa teman-teman juga menyampaikan kepada saya nilainya tinggi, betul itu Pak. Lalu juga terafiliasi dengan negara-negara lain, ya kan. Lalu investasi juga cukup cukup menggiurkan, ya, dan tentu bisa dipakai sesama member, betul ya. Nah, itu saya dilaporkan kepada saya juga tuh kejadian-kejadian itu. Ya. Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak, ya, ini mohon izin Mbak Anggota Dewan. Pertama, saran saya lebih baik jangan, ya, ini teman-teman yang lain juga bisa mendengar. Ya. Kenapa? Karena ya selama itu tadi digunakan dalam kategori untuk bisa melakukan transaksi sebagai alat bayar, itu kan tidak comply dengan regulasi kita. Bahwa nanti misalnya kita beli kripto, kita simpan, kita jual, dapat duit, kita cash out, kita beli barang, nah itu lain soal. Iya, dari sedikit penjelasan atau pemaparan dari Bapak Wakil Menteri ini, akhirnya kita sebagai pionir ya harus menyadari bahwasanya Indonesia hanyalah salah satu negara yang ada dalam list pionir terbesar dari seluruh dunia. Tentunya kita juga karena berada di negara hukum Republik Indonesia, pasti juga memiliki atau harus mengikuti peraturan atau mekanisme negara di mana kita berada. So, kita tetap saling mendukung. Apa yang harus kita kerjakan ke depan, ya tetap tawakal, karena tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Ya, mungkin para elit Pi Network, khususnya yang ada di Indonesia, harus saling koordinasi lagi apa yang harus dilakukan ke depannya, agar supaya tidak sia-sia perjalanan proses yang sudah dilalui oleh para elit dan para pionir khususnya yang ada di Indonesia. Salam cerdas, tetap semangat, saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you, bye.